Timnas Indonesia terus menunjukkan keseriusan dalam membangun kekuatan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Dengan kolaborasi apik antara pelatih Patrick Kluivert dan ahli strategi Alex Pastoor, langkah strategis ditempuh melalui program naturalisasi pemain keturunan. Pastoor secara terbuka menyampaikan perlunya tambahan pemain untuk menyempurnakan skema permainan. Salah satu nama utama yang dibidik adalah Pascal Struijk, bek tangguh Leeds United, yang diharapkan mampu memperkokoh lini belakang timnas dalam formasi 3-4-3. Di samping Struijk, 4 pemain lainnya juga tengah diproses untuk memperkuat berbagai sektor permainan. Ada Jairo Riedewald dari Royal Antwerp, kemungkinan akan menambah keseimbangan di lini tengah, sementara Miliano Jonathans dari FC Utrecht diharapkan menambah daya serang di sektor sayap. Terus Jayden Oosterwolde dari Fenerbahce, dengan fleksibilitasnya di berbagai posisi bertahan, menjadi aset berharga, disusul nama Tristan Goijer, produk Akademi Ajax Amsterdam, yang diproyeksikan sebagai regenerasi pertahanan masa depan Indonesia. Proses naturalisasi kelima pemain ini ditargetkan rampung sebelum pertandingan penting melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Dengan langkah-langkah strategis ini, Timnas Indonesia tidak hanya berfokus untuk lolos ke Piala Dunia, tetapi juga membangun fondasi tim nasional yang berkelas dunia. Kehadiran pemain-pemain berpengalaman ini diharapkan membawa stabilitas, pengalaman, dan semangat baru untuk membawa Garuda bersaing di level tertinggi sepak bola internasional. Indonesia untuk negeri yang kita cinta, walau rintangan terus menghadang, semangat kami takkan padam. Sepak bola Indonesia, kami selalu mendukung. Joey Pelupesi, gelandang Timnas Indonesia, akhirnya mengungkap asal-usulnya yang kuat mengakar dari Maluku, Indonesia. Resmi menjadi WNI pada 10 Maret 2025 bersama Dean James dan Emil Audero, Joey langsung mencuri perhatian lewat debut gemilangnya melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain penuh dan membantu skuad Garuda menang 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Joey memperlihatkan bahwa darah Indonesia yang mengalir di nadinya benar-benar menjadi kekuatan baru di lini tengah. Dalam podcast bersama Tom Haye di kanal YouTube The Highway, Joey bercerita belak-belakan soal silsilah keluarganya. Ia mengungkapkan bahwa kakeknya, Jacob Pelupesi, lahir di Owu, Maluku Tengah, sementara neneknya, Efrosina Lemina Manuputi, berasal dari Hellendoorn. Meski sebagian besar keluarga besar mereka sudah bermukim di Belanda sejak 1960-an, Joey tetap merasa memiliki ikatan kuat dengan tanah leluhurnya. Bahkan adiknya saat ini tengah berada di Maluku untuk menikah, mempererat kembali hubungan keluarga mereka dengan Indonesia. On the field under the sky so wide, we stand as one with strength and pride, from the islands to the city's heart. Football's our passion, we'll never fall apart. The crowd is roaring, feel the heat. Masa depan Mads Hilgers bersama FC Twente kian menjadi sorotan, setelah bek timnas Indonesia itu terpantau berada di Malaga, Spanyol, pada Jumat, 25 April 2025. Dengan kontraknya yang habis pada Juni 2026, Twente lebih memilih menjual Hilgers di bursa transfer musim panas ini, ketimbang kehilangan secara gratis. Harga pasarannya mencapai 7 juta euro, namun diprediksi bisa tembus hingga 10 juta euro, menjadikannya aset besar yang siap dilepas dengan keuntungan signifikan. Rumor kepergian Hilgers semakin menguat, setelah namanya dikaitkan dengan klub-klub top Spanyol, seperti Sevilla dan Valencia. Valencia, yang berpotensi kehilangan bek muda Christian Mosquera, disebut melihat Hilgers sebagai pengganti ideal. Data dari Ski Sports bahkan menunjukkan kemiripan 100% antara Hilgers dan Mosquera, memperkuat rumor bahwa Los Che siap berinvestasi besar untuk memboyong bek berusia 23 tahun tersebut ke Mestalla. Jika transfer ini terrealisasi, Hilgers akan mengikuti jejak pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang pernah membela Valencia pada musim 2005 hingga 2006. Meski Kluivert hanya mencatatkan 2 gol dan 2 assist dari 16 laga bersama Los Che, kehadiran Hilgers di La Liga bisa membuka lembaran baru, sekaligus menegaskan eksistensi pemain keturunan Indonesia di kancah sepak bola Eropa yang lebih bergengsi. Indonesia.
Indonesia's team will give its best. Rise up, Indonesia, hear the call. Together we stand, we'll never fall. Semangat membara terpancar di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu 23 April, saat Daffa Al-Gassemi, kiper muda andalan Timnas U17 Indonesia, mendapat sambutan hangat dari Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunal. Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian Daffa yang berhasil membawa harum nama daerah hingga kancah internasional, bahkan menjanjikan uang pembinaan serta jalur prioritas jika Daffa kelak ingin mengabdi di pemerintahan. Daffa, yang lahir di Batam namun besar di Cikarang Selatan, telah menunjukkan perjalanan karir cemerlang dari akademi di Purwakarta hingga menjadi kiper utama Dewa United. Aksi heroiknya di Piala Asia U17 di Arab Saudi mengantar Indonesia menjuarai grup dan memastikan tiket ke Piala Dunia U17 di Qatar. Dukungan penuh juga diberikan oleh DPRD Kabupaten Bekasi dan ASKA PSSI, yang menyebut Daffa sebagai ikon baru sepak bola lokal dan sumber inspirasi bagi generasi muda. Merespons apresiasi yang diterimanya, Daffa mengaku sangat bersyukur dan menekankan pentingnya dukungan moral menjelang Piala Dunia U17. Ia pun siap kembali berlatih intensif mulai pekan ini, memperbaiki kekurangan, dan membawa nama Indonesia, serta Kabupaten Bekasi, semakin bersinar di pentas dunia. On the field, under the sky so wide, we stand as one. Kabar panas datang dari jagat sepak bola Asia. Bahrain dikabarkan mulai putus asa setelah upaya mereka memperkuat skuad lewat jalur naturalisasi tak membuahkan hasil maksimal. Di sisi lain, Cina juga tengah menghadapi kekacauan dalam program naturalisasi mereka, dari pemain yang kehilangan motivasi, hingga polemik loyalitas yang tak kunjung selesai. Saat dua raksasa regional itu limbung, Timnas Indonesia justru bergerak diam-diam dengan manuver besar yang mengejutkan. Ya, kabarnya PSSI sedang menjajaki peluang merekrut bintang muda berdarah Indonesia yang kini memperkuat Leeds United. Sosok ini digadang-gadang punya potensi besar untuk memperkuat lini serang Garuda. Jika berhasil, ini akan jadi salah satu pencapaian naturalisasi paling gemilang dalam sejarah sepak bola nasional. Tak hanya soal kualitas, tapi juga soal pesan kuat bahwa Indonesia kini menjadi destinasi serius bagi talenta global dengan akar Nusantara. Di tengah kekacauan rival, Indonesia perlahan tapi pasti menyusun puzzle impian. Dari strategi matang, scouting global, hingga atmosfer positif di dalam tim, semuanya mengarah pada satu tujuan, kebangkitan sepak bola merah putih di level tertinggi. Dan jika transfer ini benar-benar terjadi, maka langkah Garuda menuju panggung dunia tinggal selangkah lebih dekat. We fight, we dream, we'll never stop. Our flag will fly.